Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Interstocks Indonesia. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung akhir pekan ya, udah di minggu keempat. Dan tidak terasa juga bulan Agustus sudah mau berakhir. Tinggal 2 hari lagi ya, Senin dan Selasa. Dan setelah itu kita udah mulai memasuki bulan September. Bagaimana bulan ini? Kita mengarungi market yang tough. Tough atau enggak ya? Saya bilang yang tough hanya di minggu terakhir ini aja, tapi sangat menguras tenaga ya, sangat menguras tenaga. Pada dasarnya awal-awal Agustus pergerakannya masih oke banget. Nah, yang belakangan ini yang agak kurang mengenakan. Sekali lagi hari ini marketnya sekali lagi bikin galau ya, bikin galau dan menantikan The Fed mengumumkan mengenai akan berlakukannya tapering di akhir tahun ini atau enggak. Dan mungkin saya akan jelaskan lagi tambahan sedikit mengenai informasi mengenai tapering ini, taper tantrum ini. Sekali lagi, ya taper tantrum ini adalah, tapering adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral Amerika, yang mana kebijakan ini mengurangi bantuan terhadap industri keuangan ya untuk pembelian obligasi atau surat utang atau surat berharga lainnya ya. Jadi ketika market crash, mereka memberlakukan suatu kebijakan melonggarkan untuk membeli. Jadi pihak bank sentral ya memberlakukan untuk membeli obligasi-obligasi. Jadi mereka membeli banyak obligasi dari pasar yang mana sehingga dia membanjiri market dengan uang ya, dan diharapkan uang ini bisa membuat perekonomian juga muter. Nah, perusahaan bisa bernafas lebih panjang karena jual obligasi. Sebenarnya yang paling penting dari taper ini adalah atau pengetatan kebijakan moneter, lebih pada sebenarnya yang orang takutkan adalah efek lanjutannya. Seringkali taper tantrum ini dikaitkan dengan meningkatnya suku bunga. Jadi intinya sebenarnya seperti kayak efek domino. Kenapa taper tantrum ini, bukan taper tantrum, kenapa taper ini atau kebijakan ekonomi diberlakukan lebih ketat? Karena dianggap ekonomi sudah recovery. Jadi ekonomi sudah recovery dilihat dari mana? Dilihat dari inflasi yang naik, yang artinya daya beli masyarakat bertumbuh sehingga inflasi naik. Inflasi itu bahasa umumnya adalah harga-harga barang pada naik. Kalau kayak sekarang kan orang nggak berani jual mahal karena takut nggak laku atau daya belinya kurang ya. Jadi kalau inflasi mulai bertumbuh artinya apa? Orang berani bayar lebih mahal. Jadi orang lebih berani spend lebih mahal, lebih keluar uang lebih mahal ya, lebih banyak. Nah ini inflasi mulai naik. Nah karena inflasi mulai naik dianggap oh ekonomi udah bagus nih. Kalau gitu ngapain kita beli obligasi lagi di sana? Sudah, stop aja dah. Kita pengetatan aja, pengetatan lagi. Nah, terus kemudian efek lanjutannya adalah ketika inflasi ekonomi udah bertumbuh, artinya apa? Nah, institusi keuangan yang selama ini mereka dapat uang dari mana? Dapat uang dari bunga, ya. Nah, mereka tentu saja meningkatkan suku bunga. Ya, tujuannya apa? Supaya orang-orang yang ngambil kredit, ya, itu mereka itu membayar bunga lebih, ya bayar bunga lebih besar. Dan dengan naiknya suku bunga ini berimpact pada beban perusahaan pasti, ya. Jadi ini efek domino jadinya, efek domino. Nah, ketika itu kondisi saat ini bagaimana? Terus bagaimana dengan kondisi saat ini? Kondisi saat ini banyak perusahaan masih berjuang untuk keluar ya. Memang di masyarakat mungkin terlihat, apalagi khususnya Amerika, di mana mereka itu sudah memaksakan diri untuk menganggap bahwa pandemi ini sudah jadi endemi. COVID sudah tidak usah ditakutkan lagi. Kalau sudah divaksin, Anda sudah tidak perlu wajib pakai masker lagi. Jadi tindakan-tindakan seperti itu, bahkan untuk turis, mereka sudah open door tanpa harus karantina lagi. Wah, itu mereka udah langkah-langkah ekstrim lah yang mereka lakukan. Maksudnya sudah back to normal, intinya back to normal. Orang traveling sudah nggak ada ban traveling lagi, udah pokoknya udah bebas lah pokoknya, udah back to normal.
Pengurangan kapasitas mungkin ada, tapi lebih kepada karena mereka tetap menerapkan social distancing aja. Tapi di luar daripada itu, semua sudah berjalan normal seperti biasa. Memaksakan diri untuk seperti itu supaya apa? Ekonominya bisa rolling lebih cepat. Nah, dari kacamata itu kan kelihatan dari mata, tapi apakah benar ekonomi sudah pulih? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah kinerja dari masing-masing perusahaan ini sudah benar-benar comeback? Kalau belum, kelihatan ekonomi aja kelihatan bagus, tapi sebenarnya perusahaan belum recovery, dan ketika suku bunga naik, beban perusahaan jadi bertambah, yang mana perusahaan ini sebenarnya juga lagi struggling nih. Akhirnya apa? Akhirnya macet lagi. Ya, macet. Perusahaannya yang macet ini. Ya. Nah, kalau perusahaan macet, dia hire tenaga kerja juga otomatis terjadi pemangkasan. Akhirnya terjadi gimana? Akhirnya pengangguran naik. Kalau pengangguran naik, daya beli ada nggak? Nggak ada. Nah, itu efek domino lagi, lingkaran setan, ya kan? Nah, jadi ini mencermati berita-berita apa sih seringkali yang menjadi sentimen, menggerakkan sentimen di market Amerika. Karena market Amerika sendiri itu bergerak by sentimen. Karena yang ngedrive pergerakan, aksi beli, aksi jual itu adalah indikator ekonominya mereka, ya. Mereka melihat ekonomi. Dan ketika sentimen-sentimen itu keluar, akan berbahaya banget. Cenderung impulsif untuk koreksi dulu, aksi jual dulu gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu cermati untuk market Amerika, yaitu angka pengangguran yang sering kali ya, ini yang sering kali yang kalau waktu saya trading market Amerika yang sering saya cermati adalah indeks pengangguran ya, membaik atau memburuk, terus kemudian suku bunga, pengumuman suku bunga, terus satu lagi adalah mengenai laporan keuangan perusahaan ya, laporan keuangan. Jadi dirilisnya earning, laporan. Jadi ini pendapatannya bagaimana. Jadi laporan keuangan kuartalan ya itu keluar itu. Nah, itu seringkali yang menjadi barometer saya untuk menentukan market kondisi bergerak ke arah mana. Itu pasar Amerika. Ini saya berbagi ya tentang market US nih. Nah, itu dicermati kita di Asia, di Indonesia, karena kita sedikit banyak kita melihat kondisi Dow Jones Amerika, dan kita tahu bahwa institusi keuangan mereka sudah mature dan banyak sekali institusi keuangan mereka yang berinvestasi keluar Amerika ke market kita, namanya emerging market istilahnya. Mereka masuk ke Indonesia, mereka masuk ke negara lain Asia, ya. Mereka invest ke industri pasar modal kita. Nah, harus tahu juga ketika mereka invest keluar, itu lebih beresiko daripada mereka, karena mereka menebak arah pergerakan kita, itu kan unpredictable juga. Mereka tidak seperti kayak mereka mengenal betul dan mereka yakin betul fondasi ekonomi negara mereka, Amerika, dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia kalau anggaplah lagi bergejolak, turbulence, ada demo lah, inilah peralihan pemerintahan dan sebagainya, kebijakan ekonomi baru. Nah, ini kan buat mereka unpredictable banget gitu loh. Dan sehingga membuat ini menjadi, ketika mereka investasi ke sini, ini adalah investasi dengan resiko yang tinggi. Mereka melihat Indonesia sebagai negara invest yang tinggi resikonya. Jadi ketika ekonomi mereka bagus ya, dan suku bunga naik dan lain sebagainya, berarti ekonomi mereka udah jalan kan, udah comeback. Sedangkan Indonesia masih uncertainty. Nah, terjadi aliran dana yang keluar untuk kembali ke sana lagi. Mereka akan cari yang safe. Kita belum ngomong naiknya suku bunga 10 tahun ya. 10 year bond-nya mereka naik juga dan lain sebagainya. Jadi efek domino, ini kita bicara mengenai efek domino. Yang kita khawatirkan adalah terjadi eksodus. Uang mereka yang masuk ke kita ini mengalir kembali keluar, kembali ke Uncle Sam, negara Uncle Sam. Ini yang kita
kita khawatirkan, yang banyak negara khawatirkan. China yang pasar sahamnya dimasukin oleh institusi keuangan dari Amerika. Ya, harap saya Bapak Ibu jelas ya apa ya yang terjadi belakangan 2 hari ini. Ya, khususnya kenapa sih market kayak gini dan apa sih taper itu apa sih gitu ya, pada banyak yang ngerti. Jadi video kali ini saya mengkhususkan diri untuk membahas lebih lanjut mengenai tapering itu seperti apa. Nah, good news-nya adalah ketika video saya ini dibuat, kelihatannya The Fed memberikan sinyal. Kalaupun mungkin nanti isu taper akan diberlakukan di akhir tahun ini, suku bunga tidak akan segera, mereka tidak akan naikkan. Mereka sudah mengatakan itu, sehingga market Amerika ketika saya bikin video ini mulai rebound lagi ya. Jadi balik lagi ke suku bunga, dan kalau kondisi Dow Jones pada penutupan akhir pekan ini ditutup hijau, ya sudah aman. Buat kita di IHSG minggu ke depan potensial untuk rebound. Ya, itu kelihatan dari chart, sebenarnya udah kelihatan juga kalau IHSG hari ini kan udah berhasil nutup gap. Ya, potensi mantul dari support gitu ya. Dari hal-hal seperti itu kita sudah bisa melihat sebenarnya, oh dari technical sebenarnya sih potensial sih. Dan sebenarnya isu Amerika, isu ekonomi perekonomian global itu seperti ya mengambil porsi, mengambil sentimen, tapi sentimen itu sebenarnya nggak terlalu banyak, lebih ke sedikit mungkin untuk beberapa saat akan memicu orang impulsif, tapi setelah aksi impulsif tadi market menjadi sadar, menjadi adem, menjadi tenang, dan kembali lagi mereka rebound lagi. Ya, jadi cepat, recovery-nya cepat. Nah, ini coba kita lihat lah, kita lihat di composite. Ini kan kelihatan nih composite kita nih. Ini composite kita kelihatan, dia udah nutup gap yang di sini. Ya, yang mana saya bilang, wah good news. Dan setidaknya harga penutupan hari ini masih di atas harga penutupan harga low kemarin. Itu juga satu indikator yang baik sih saya bilang. Tanda-tanda untuk rebound juga cukup besar, apalagi kita tahu beberapa waktu ini IHSG masih bergerak di range ini yang kita bilang tadi kemarin, 6045 sampai 6144. Ya, ini masih bergerak di range ini, dan asing hari ini good news-nya membukukan net buy 107,7 miliar. Dan transaksi hari ini kembali transaksinya sangat-sangat rendah, yaitu 8,29 triliun saja. Jadi kelihatan banget turunnya hari ini nyaris sebenarnya tanpa volume, kecil. Jadi tenang-tenang aja bagi Bapak Ibu untuk trading di market yang seperti ini. Nah, trading market seperti ini mungkin nanti saya akan beberapa waktu ke depan saya akan bagikan mengenai cara trading dengan swing trading ya. Ini bagaimana cara kita untuk beli di support ya. Nanti kita akan bagikan di video berikutnya, mungkin di hari Senin. Saya akan buat market review dengan topik swing trading. Ya, trading dengan kondisi market seperti ini. Bagaimana cara kita buy on weakness gitu ya. Itu buat pembekalan buat Bapak Ibu bisa belajar dengan baik. Oke. Terus kalau weekly-nya bagaimana kondisi weekly? Nah, kelihatan kalau weekly juga memang masih sideways ya. Masih sideways, dan ini hapus saja, nggak, supaya lebih jelas lihatnya. Nah, ini lagi sideways ya. Masih bergerak di sini aja flip-flop dan masih di dalam selendang. Masih menurut saya masih oke banget. Dan kalau lihat ini, IHSG berpotensi untuk rebound minggu depan. Kecil lah kemungkinan ada turun lagi di sini. Ya, ngeri aja gitu. Tapi apapun bisa terjadi. Cuma saya lihat kalau lihat hari ini pengumuman Dow Jones bahwa menjamin tidak akan naik suku bunga, kemungkinan besar minggu depan akan hijau sih. Jadi silakan cermatin aja. Kalau lihat bulanannya bagaimana? Nah, secara ini udah akhir bulan Agustus juga kan. Ya, lihat kalau bulan depan ya kelihatannya bakal. Nah, banyak orang mengatakan bahwa ya bulan September seringkali merah. Ya, mungkin akan modelnya mirip-mirip gini. Rebound dulu ya, seperti bulan Agustus ini candlenya. Rebound dulu terus kemudian dia swing, dia masih di areal ini ya. Kalau saya bilang sih pada dasarnya IHSG masih cukup kondusif. Ingat, di saat market merah pasti ada peluang untuk dapat profit.
Tapi di saat market hijau juga kita harus berhati-hati karena kita bakal kena jebakan Batman juga cukup besar. Jadi walaupun market merah atau market hijau tetap ada peluang bagi kita untuk dapatkan profit ya. Oke, itu secara composite. Terus bagaimana dengan sektoralnya? Kita coba lihat. Sektor basic masih di areal ini ya, masih di area sideways dan yang nguji support lagi. Nah, yang saya khawatirkan kalau dia udah berkali-kali nguji support 1, 2, 3. Nah, kalau dia nggak beneran rebound, ini potensi jebol. Jadi sering kali dia kena support itu kayak menghujam gitu ya. Akhirnya robek juga, jebol juga ya. Itu yang kita hati-hati. Sama hal dengan resisten. Kalau dia coba kena resisten, gagal. Kena resisten, gagal. Nah, yang berikutnya bisa saja dia dobrak dan bisa terbang ya. Ini DX Basic, terus Consumer Cyclicals, ya masih di seputar sini aja, santai aja, masih di level selendang. Harapan saya dia juga lanjut lagi ya, ini terlalu sering di sini-sini juga nih. Dia lanjut dan dia breakout bikin higher high. Itu marketnya udah berarti bagus lah itu. Kemudian energi, nah lagi nguji lagi, support lagi di sini ya, lagi-lagi di sini. Harapan kita dia kalau dia jebol support ini, jebol, ya IHSG berarti potensial besar untuk turun lagi loh. Harapan kita dia nggak sampai turun banget ya. Mungkin bisa saja sih September dia bisa koreksi lebih dalam, tapi semoga aja segera recover. Sektor finance juga masih tetap tertahan di level support. Lihat beberapa kali kena, dia harusnya bisa mantul. Dan ini harapan kita dia juga mantul lagi. Terus sektor healthcare dia lagi di support dan kena resisten. Kalau dia bisa berdobrak ini silakan mulai cicil beli ya. Ada beberapa emiten yang saya lihat cukup menarik reboundnya di sektor ini. Terus sektor industri tertahan support juga. Wah, ini ambigu banget, marketnya lagi ambigu banget ya. Terus sektor infrastruktur juga kelihatannya kayak gini juga bakalan turun lagi, tapi nggak apa-apa, kita harap-harap dia masih tertahan level support. Pada di support semua nih. Consumer non-cyclicals tetap kita hindari. Properti juga menuju ke bottom ya, menuju support juga. Wah, sentimennya cukup kuat nih untuk koreksi nih. Sektor tekno mulai rebound. Nah, ini kayaknya yang paling oke cuma tekno doang nih, satu nih. Yang lain kayaknya udah ngeri-ngeri sedap bakal ini. Oh, ini juga oke. Ya, transportasi juga oke. Dia tertahan support uptrend, potensi untuk rebound minggu depan cukup besar. Ya, itu dulu video akhir pekan kita ya. Jangan lama-lama juga, udah 30 menit begini juga ya. Untuk ulasan saham dan rekomendasinya dan market review. Terima kasih Bapak Ibu sudah nonton. Jangan lupa saya ajak Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan subscribe. Tekan tombol loncengnya ya, notifikasi supaya kita kalau ada upload video-video baru Bapak Ibu dapat notifikasinya. Dan jangan lupa untuk di like dan share video-video kami. Ya, itu dulu. Selamat berakhir pekan semuanya, dan doa saya minggu depan kita bisa dapat profit lagi, cuan lagi. Stay safe semua, stay healthy, and God bless you all.